Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Diva Putri Kalila dari kelas 10 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Perbandingan Pengaruh Air Tajin atau air cucian beras dan pupuk organik cair terhadap pertumbuhan tanaman cabai setan. Perlu teman-teman ketahui bahwa air tajin merupakan air cucian beras, yang dimana pada saat kita melakukan proses pencucian beras, maka air cucian pertama akan berwarna keruh, dan air cucian pertama itulah yang biasa kita sebut dengan air tajin. Pupuk organik cair merupakan larutan hasil dari pembusukan bahan organik. Dapat berupa dedaunan maupun bahan organik lainnya yang memiliki lebih dari satu unsur hara. Bab 1. Pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Setiap harinya, hampir seluruh masyarakat khususnya di Indonesia, memanfaatkan beras sebagai bahan setengah jadi makanan pokok. Yang dimana, di dalam proses pengubahan dari beras ke nasi, beras akan menghasilkan limbah, yang dimana limbah ini sering kita sebut dengan air tajin. Di era sekarang ini, terdapat berbagai alternatif yang sering digunakan untuk mempercepat proses pertumbuhan pada tumbuhan. Seperti halnya penggunaan air tajin dan pupuk organik terhadap pertumbuhan tanaman cabai. Kini, pupuk organik sudah cukup mudah untuk dibuat maupun ditemui. Seperti halnya kita bisa menemui dan membeli pupuk organik di toko pertanian, serta membuat pupuk organik dari sampah dedaunan. Terfokus pada pupuk organik, dalam proses pembuatannya, pupuk organik memerlukan durasi waktu yang cukup lama, sekitar 5-7 hari. Sementara pada air tajin memerlukan waktu yang cukup singkat, cukup pada saat kita mencuci beras. Pada air cucian pertama kita sudah menghasilkan air tajin. Keduanya memang memiliki kedudukan yang sama, yaitu sebagai alternatif agar tumbuhan cabai dapat tumbuh lebih cepat dan menghasilkan suatu sayuran yang lebih terjamin kualitasnya. Maka dari itu, pada proposal penelitian kali ini, saya akan meneliti perbandingan pengaruh air tajin dan pengaruh pupuk organik cair terhadap pertumbuhan tanaman cabai. 1.2 Perumusan masalah. 1. Apakah air tajin mempengaruhi kecepatan pertumbuhan tinggi tanaman cabai? 2. Apakah pupuk organik mempengaruhi kecepatan pertumbuhan tinggi tanaman cabai? 3. Bagaimana perbandingan kecepatan tumbuh tinggi tumbuhan yang disiram menggunakan air tajin dan pupuk organik? 1.3 Tujuan. 1. Untuk mengetahui pengaruh air tajin terhadap kecepatan tumbuh tinggi tanaman cabai. 2. Untuk mengetahui perbandingan kecepatan tumbuh tinggi tanaman cabai yang disiram menggunakan air beras dengan pupuk organik. 3. Untuk mengetahui perbandingan kecepatan pertumbuhan tanaman cabai. 1.4 Manfaat penelitian. 1. Manfaat teoritis. 1.1 Bagi penulis, penelitian ini merupakan kesempatan bagi penulis untuk menerapkan disiplin ilmu dan teori. 1.2 Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan sesuai dengan topik penelitian. 2.
Manfaat praktis 2.1. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan pedoman dan mengimplementasikannya dalam kegiatan bercocok tanam pada tanaman cabai setan. 1.5 Hipotesis 1. Air tajin mempunyai pengaruh terhadap kecepatan pertumbuhan cabai. 2. Pupuk organik mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan cabai. 3. Air tajin dan pupuk organik mempunyai perbandingan pengaruh terhadap pertumbuhan cabai. Bab 2. Tinjauan pustaka 2.1 Air tajin atau air cucian beras. Ketika mencuci beras, biasanya air cucian pertama akan berwarna keruh. Warna keruh bekas cucian itu menunjukkan bahwa lapisan terluar dari beras ikut terkikis. Meskipun banyak nutrisi yang hilang, namun pada bagian kulit ari masih terdapat sisa-sisa nutrisi yang sangat bermanfaat. Seperti fosfor, salah satu unsur utama yang dibutuhkan tanaman, dan selalu ada dalam pupuk majemuk tanaman. Fosfor dapat membuat tanaman menjadi lebih cepat tumbuh. Nutrisi lainnya ialah zat besi yang penting bagi pembentukan hijau daun atau klorofil. Selain itu, kulit ari juga mengandung vitamin, mineral, dan fitonutrien yang tinggi. Kandungan nutrisi beras tertinggi terdapat pada bagian kulit ari, seperti vitamin B1, vitamin B3, vitamin B6, mangan, fosfor, zat besi, serat, dan asam lemak ikut larut saat proses pembersihan beras. Dari struktur mikrobiologi, air beras mempunyai bakteri yang mampu melawan patogen. Juga dapat membuat sel telur hama, kutuan menjadi pecah sebelum waktunya. Jadi, tidak menutup kemungkinan jika tanaman yang disiram dengan air bekas cucian beras akan tumbuh lebih sehat dibanding menyiram dengan air biasa. Selain itu, formulasi air cucian beras merupakan media alternatif pembawa B-fluoride yang berperan dalam pengendalian patogen pemicu tumbuhan tanaman. Bakteri B-fluoride adalah bakteri mampu beradaptasi dengan baik pada akar tanaman serta mampu menghambat pertumbuhan dan aktivitas patogen atau membuat tanaman lebih kebal terhadap penyakit. Bakteri ini juga menghasilkan fitohormon yang dapat merangsang pertumbuhan, antara lain seperti memanjangkan dan membesarkan sel batang, menghambat proses pengguguran daun, dan juga merangsang langsung pembentukan buah. Pupuk organik cair. Menurut Untung Suahyono, pupuk organik adalah pupuk dengan batasan pupuk yang sebagian atau seluruhnya terdiri dari bahan organik, tumbuhan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair, yang digunakan untuk menyediakan hara tanaman, serta dapat memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Pupuk organik mengandung berbagai nutrisi penting yang dibutuhkan tanaman, baik yang sifatnya makro maupun mikro. Unsur makro yang dibutuhkan tanaman antara lain nitrogen, fosfor, kalium, sulfur, kalsium, dan magnesium. 2.3 Tanaman cabai.
menurut Suryani, tanaman cabai merupakan salah satu tanaman hortikultura yang cukup digemari oleh masyarakat. Seperti halnya tanaman hortikultura lainnya, daya simpan cabai sangat singkat. Tanaman cabai adalah tanaman yang mudah tumbuh di mana-mana. Oleh karena itu, dalam melakukan pengamatan akan menjadi lebih mudah, karena kemungkinan tanaman akan mati sangat kecil. Dengan memperhatikan masalah pertumbuhan yang mudah, maka dalam pengamatan kali ini menggunakan tanaman cabai. Cabai merupakan tumbuhan bersubdivisi spermatophyta yang dimana dianggap sebagai tingkat perkembangannya paling tinggi. Spermatophyta adalah tumbuhan yang menghasilkan biji sebagai alat perkembangbiakan generatif. Menurut Mega Muffidatul Saputri. Salah satu unsur makro yang dibutuhkan tumbuhan adalah fosfor. Unsur makro adalah unsur yang diperlukan tanaman dalam jumlah banyak. Fosfor ini dapat kita temukan dalam pertumbuhan tanaman. Fosfor dapat membantu percepat pertumbuhan akar semai. Selain itu, juga dapat memperkuat batang tubuh tanaman dan juga mempercepat proses pembungaan, pemasakan buah dan biji-bijian. Fosfor juga bisa meningkatkan produksi buah dan biji-bijian, menurut Heru Primantoru. Selain ini, tanaman juga membutuhkan zat besi, yang termasuk ke dalam unsur hara mikro, yaitu unsur hara yang diperlukan tidak banyak. Zat besi berguna untuk proses fisiologi tanaman, seperti proses pernapasan dan pembentukan zat hijau daun atau klorofil. Kekurangan zat besi akan menyebabkan daun berwarna kuning, kemudian berguguran. Selain itu, tanaman akan mati mulai dari pucuk. Dalam air bekas cucian beras, zat besi merupakan salah satu kandungannya. Menurut Heru Primantoru. Bab 3 Metodologi Penelitian 3.1 Cara kerja 1. Tahap persiapan. Mempersiapkan 2 tanaman yang ditanam di 2 pot berbeda. Setiap pot diberi label. Pot pertama untuk tanaman yang disiram dengan air tajin. Pot kedua untuk tanaman yang disiram dengan pupuk organik cair. Mempersiapkan air cucian beras. Setiap hari, air bekas cucian beras akan selalu rutin diganti agar tidak ditumbuhi bakteri. 2. Tahap penyiraman. Air tajin disiramkan setiap hari dengan ketentuan pada pot sesuai label. Begitupun dengan pot label berbeda. 3. Tahap pengamatan. Pengamatan dilakukan dengan mengukur perubahan tinggi tanaman dan juga menghitung jumlah pertambahan daun pada setiap tanaman. 3.2 Variabel. Variabel perlakuan. Konsentrasi air tajin dan pupuk organik. Variabel respon, tinggi tanaman dan jumlah daun. Variabel kontrol, intensitas cahaya. 3.3 Jenis data. 3.3 Jenis data. Jenis data primer. Jenis data primer merupakan jenis data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber utama. Jenis data sekunder adalah jenis data yang telah dikumpulkan atau tersedia untuk peneliti dari pihak lain. (3.4) Teknik pengambilan data. Teknik pengambilan data dilakukan dengan eksperimen atau percobaan.
3.5 Tempat dan waktu. Tempat, Lahat di kediaman Diva Putri Kalila. Waktu, Agustus 2021. 3.6 Analisa penelitian. Tanaman cabai setan yang disiram menggunakan air tajin mengalami pertumbuhan tinggi batang sekitar 0,27 cm. Sementara pada tanaman cabai setan yang disiram menggunakan pupuk organik cair 0,14 cm. Dapat kita lihat perubahan kecepatan tinggi pada tanaman yang disiram dengan air tajin berkonsentrasi paling tinggi mengalami kecepatan tumbuh paling cepat. 3.7 Rancangan penelitian. Rancangan penelitian adalah rencana dan struktur penyelidikan yang disusun sedemikian rupa, sehingga peneliti akan dapat memperoleh jawaban untuk pertanyaan pernyataan penelitian. Jenis eksperimen yang paling tepat untuk penelitian ini adalah menggunakan design treatment by subject design. Dalam treatment by subject, beberapa jenis atau variasi diberikan kepada sekelompok subjek yang sama. Jadi, satu grup yang sama ketika dijadikan grup eksperimen, pada saat lain dijadikan grup kontrol. Rancangan model dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut. X1, X2, E titik N min 0. X1, X2, E titik N min 0. Dengan keterangan X1 adalah air tajin, X2 adalah pupuk organik cair, dan 0 adalah tanaman cabai setan. 3.8 Alur penelitian. Alur penelitian, proposal penelitian, seleksi administrasi, tolak, lulus, seleksi substansi melalui pembahasan, tolak, lulus, seleksi proposal melalui presentasi, tolak, lulus, proposal dibiayai atau selesai. Daftar pusaka. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.